Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan jelaskan tentang kalau kalian buat usaha, pasti kalau kalian awal-awal bikin usaha itu pasti ada saja mulai dari tapi kalau kalian buat usaha itu pasti awalnya pasti rata-rata belum berhasil lah. Tapi namanya proses, begitu. Tapi saya cuma berbagi bahwa saya itu selalu punya komitmen bahwa setiap usaha yang saya sudah rencanakan ketika imani, ada doa yang saya dapat sama suatu pendeta yang luar biasa. Dia ajarkan doa seperti ini. Jadi kalian jangan lagi meminta-minta begitu, tapi kalian yakin Tuhan, ku percaya yang ku rencanakan ini, yang ku inginkan ini, Tuhan, ku percaya dalam nama Tuhan Yesus dan ku imani Engkau kabulkan gitu. Jadi Tuhan tolong kabulkan apa gitu. Jadi engkau percaya saja dan engkau yakin, Tuhan aku imani bahwa apa yang ku perbuat dan menjadi berkat ini Tuhan kabulkan. Macam misalnya impian kalian menjadi sukses muda, punya pengusaha, punya penghasilan, punya kos-kosan, punya penginapan. Ketika kalian doa seperti itu, Tuhan pasti kabulkan. Dan ingat, setiap perjuangan, setiap rezeki itu ada di doa ibu. Itu saja. Dan ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau kadang-kala kan kita ingin sesuai dengan visi misi atau sesuai dengan impian kita begitu, tapi orang tua tidak mendukung. Bagaimana caranya? Sedangkan doa dari orang tua, kadang-kala orang tua membuat patah semangat kita. Jadi tidak usah diladeni, tapi dibuktikan saja dengan lewat doa itu. Jadi tidak usah dibantah. Jadi hanya diimani saja Tuhan. Orang tua, ku percaya begitu, ku percaya Tuhan apa yang ku rencanakan, aku imani dalam nama Tuhan Yesus Engkau kabulkan. Begitu. Jadi pasti Tuhan jawab begitu. Asal kamu mau bersyukur dulu. Intinya kalian mau bersyukur dulu, bersyukur. Hidup itu harus bersyukur, Tuhan. Hidup itu teman-teman harus bersyukur. Jadi kalau kalian sudah bersyukur dan kalian melakukan sesuatu, pasti semua yang kalian lakukan indahlah. Jangan mengejar begitu. Jangan terlalu orang bilang, oh mungkin saya ingin lebih cepat dari dia, tidak. Tapi yang kalian butuh itu kematangan begitu ya. Bolehlah kalian ingin mengejar asal kalian sudah matang begitu. Macam ibarat siap tidak kalian kalau Tuhan memberikan harta itu. Begitu, mampu tidak kalian tanggung jawab. Dan kadangkala ketika mereka hanya mencari harta, tidak mencari berkat, dan itu berkat datang mereka hanya menggunakan salah gunakan begitu. Jadi saya hanya berbagi bahwa supaya kalau kalian sukses cepat, dan saya juga baca-baca juga semua orang-orang sukses itu berawal dari bawah. Kebanyakan orang yang orang tuanya sudah kaya apa semua, mereka dilatih juga oleh orang-orang, tapi ada juga yang hanya terima hartanya saja, ada harta jual apa semua ya. Tapi kalau kalian ingin sukses yang dari hasil dari kalian, percaya harta itu yang kalian pegang itu makin lama makin banyak. Tapi kalau dari turun apa semua, pasti kalau mereka tidak tahu manajemen apa semua, pasti lama-kelamaan akan habis. Itu saja. Jadi kalau kalian buat usaha, nah saya bercerita tentang usaha saya. Jadi usaha saya itu kan yang saya minati begitu, yang saya minati itu usaha jual beli sapi teman-teman, dengan konter lah. Itu yang saya suka sekali. Karena kenapa? Usaha ini usaha yang dimana uang putar uang teman-teman. Jadi beda dengan kalau kalian punya uang baru bangun kos. Nah itu yang saya mau jelasin. Kalau kalian tidak ingin repot begitu, tapi kalau kalian suka, jadi kalau kalian punya uang 200 juta, kalau menurut saya 200 juta misalnya, atau 50 juta atau 10 juta lah, ibarat begitulah, sebagai contoh saja. Macam saya kan ada uang 10 juta misalnya,
Nah 10 juta ini kalau kalian bangun kos tidak cukup toh. Nah kalau kalian bangun jual beli pulsa, bolehlah toh transfer uang bisa. Modal 1-2 juta itu kemarin usaha saya beli alat, beli bahan sekitar 2 juta, 1 juta lah, 1,5 juta. Dan satu kali transfer uang itu kan 15.000. Kalau kalian hitung saja, kalau ada 10, jadi kalau yang beda bank, transfer beda bank berarti 15.000. Kalau sama bank macam BNI berarti, kalau kami pakai Mandiri kan, kalau kami kan pakai Mandiri, jadi kalau pakai Mandiri sama bank berarti cuma 5.000 begitu. Jadi kali saja kalau ada 10 pelanggan dalam satu hari, uang kalian akan tetap macam 10 juta, tetap 10 juta, tapi keuntungan kalian ada begitu satu hari. Nah kalau jual pulsa itu kan untung 3.000, 2.000, untung 1.000 lah, untung 1.000 atau 2.000 lah. Nah palingan dia keuntungan, kalau adik saya itu selalu 1 juta, dia sekitar 30.000. Dan tidak tahu kalau ada teman-teman kalian di cabang. Nah itu, tapi uang kalian tetap utuh begitu. Maksudnya kapan kalian butuh itu uang itu tetap utuh. Tapi kalau bangunan, kalian bangun terus 10 juta, belum sewa tukang, belum bangunan, kalian akan cari lagi uang begitu. Nah maksudnya saya, kalau kalian ingin bangun yang besar, kalian harus punya penghasilan yang begitu, harian begitu. Dan putar ya, ibarat ya kalian berjuang dulu selama 3 tahun lah, tapi setelah itu kalian bangun penginapan begitu. Nah habis itu kalau sapi, kalian beli sapi misalnya, jadi kalau kalian beli sapi itu dekat-dekat hari raya kurban, hari raya atau hari-hari apa yang orang kebanyakan nikah begitu, kalian sudah beli. Misalnya kalau sapi di Bangka itu kan 4 juta, 3 juta, ada 5 juta lah. Dan kalian beli dari Bangkep, dari Pulau Sablah, kalian beli dari Kabupaten Sablah, kalian beli di piara lah, dari kan lebaran misalnya bulan 7, habis itu bulan 7 sudah piara dari bulan 4, sudah piara kalian jual itu minimal deh. Kemarin teman saya itu dibeli 16 juta, ada yang sampai 20 juta. Itu kalau sapi Bali, makanya kalau piara bagus sapi Bali. Jadi uang putar uang. Nah, ada juga yang kalian beli stok barang, macam misalnya saya beli beras begitu. Jadi cari dulu pelanggan sudah toh, baru kalian catat. Jadi kalian beli hasil begitu, atau tidak kalian beli hasil bumi, ikut musim begitu. Tapi kalau kalian suka meminjamkan uang, kalau saya tidak hobi untuk meminjamkan uang, karena itu kalau meminjamkannya cepat, menagihnya susah begitu. Tapi kalau barang begitu kalian tidak punya dosa begitu. Maksudnya untuk dosa pribadinya menurut saya tidak ada. Kalau misalkan saya kurang tahu juga. Maksudnya kalau koperasi simpan pinjam begitu saya juga tidak hobi. Nah, saya hanya ajarkan usaha-usaha saja yang usaha-usahanya saya saja yang saya kembangkan. Nah kalau jadi itu usaha-usaha yang saya jelaskan kepada teman-teman kalau ingin usaha seperti itu. Nah jadi semoga teman-teman bisa bermanfaat ilmu ini, caranya saya, penjelasannya saya. Semoga semua yang saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Shalom, damai sejahtera. Itu saja. Jadi kalau ada ingin ditanyakan atau ada yang sharing tentang bisnis apa, kalau ada yang ditanyakan tentang bagaimana, nanti saya bantu share lewat video. Oke, terima kasih.